Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait memperkuat moderasi beragama di dunia digital dalam rangka tugas dari program penguatan kompetensi dosen pemula 2023. Pertama, dimulai dari realitas keragaman di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir dan sunatullah. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawar, tapi untuk diterima. Selain itu, keberagaman budaya itu juga merupakan suatu keniscayaan, di mana hal tersebut juga disampaikan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa, bersuku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Artinya, di sini biasanya perbedaan membawa kepada perpecahan. Oleh sebab itu, perlu disikapi dengan bijak dalam menghadapi perbedaan. Di antara cara terbaik adalah dengan melihat nilai kebaikan dalam setiap ajaran atau keyakinan dan atau background orang lain. Selanjutnya adalah bentuk keragaman. Terdapat beberapa bentuk keragaman. Yang pertama adalah keragaman agama, kepercayaan, budaya, etnis, kelas sosial, bahasa, jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Kita tahu sendiri bahwa realitasnya, misalnya seperti budaya atau etnis, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 1.331 suku etnis yang berbeda. Lalu secara bahasa terdapat sekitar 741 bahasa daerah yang berada di masing-masing wilayah Indonesia. Selain itu, ada sekitar 245 aliran kepercayaan dan 6 agama resmi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya akan bentuk keragaman. Adanya berbagai keragaman tersebut jika tidak disikapi secara bijak, maka akan muncul berbagai persoalan yang mengancam keberagaman dalam kebangsaan. Misalnya, polarisasi karena dampak politik di dunia maya masih sangat terasa. Kurang adanya nalar kritis, mempercayai hoax, ujaran kebencian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Selain itu, sistem demokrasi dipertanyakan, keabsahan pemerintah dipersoalkan, Pancasila sebagai falsafah negara juga sering diragukan. Selain itu, persoalan yang sering terjadi adalah hak-hak kelompok rentan diabaikan, serta banyak melakukan pembenaran daripada mencari kebenaran. Untuk itu, diperlukan upaya menguatkan penerima keberagaman, pemajuan kebudayaan, dan peneguhan di ruang virtual. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk penguatan penerimaan keberagaman, terutama di ruang virtual. Salah satu upaya untuk memperkuat penerimaan keberagaman adalah dengan pendekatan moderasi beragama. Menurut definisi, moderasi beragama bisa dipaparkan sebagai berikut. Moderasi artinya adalah jalan tengah, sehingga moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi tersebut. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim berlebihan
fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrim dalam beragama, kutub ultrakonservatif atau ekstrem kanan di satu sisi dan liberal atau ekstrem kiri di sisi yang lain. Berikut merupakan ciri seseorang atau kelompok yang menerima keberagaman di dunia digital. Yang pertama, adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat seseorang. Yang kedua, menghargai berbagai macam karakteristik manusia, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan berbagai keunikan dan sifatnya masing-masing. Yang ketiga adalah bersikap ramah dengan orang lain dan selalu berpikir positif. Yang keempat, di dunia maya, maka dia tidak mudah left group, tidak mengeluarkan teman yang berbeda pendapat dari WA group, tidak melakukan delete, block, atau unfriend terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Ada 4 aspek dalam penguatan moderasi beragama. Yang pertama adalah toleransi. Maksudnya di sini adalah sikap menghargai terhadap orang lain yang berbeda ras, suku, etnis, dan agama. Yang kedua adalah anti kekerasan, di mana dia mengedepankan perdamaian dan keharmonisan dalam menyikapi perbedaan. Yang ketiga adalah komitmen pada nasionalisme. Artinya di sini mencintai tanah air Indonesia sebagai bagian dari iman kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah mengakomodasi budaya lokal. Artinya tidak mengutuk budaya-budaya yang tidak berbahaya yang berdasar pada kearifan lokal di sekitarnya. Selanjutnya adalah bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi dalam budaya digital. Ada beberapa nilai-nilai moderasi beragama yang bisa diterapkan kita sebagai netizen di dalam budaya digital. Yang pertama adalah memahami bahwa netizen sangat beragam dan memiliki perbedaan latar belakang agama, ras, etnis, suku, dan kewarganegaraan. Yang kedua, memahami bahwa netizen memiliki nilai dan norma sosial dan budaya yang beragam, dan tidak semua orang harus sama dalam pemikiran dan pilihan hidup. Yang ketiga, mengerti bahwa perbedaan di dunia maya harus disikapi dengan bijak. Dan yang keempat, tidak mengunggah ataupun berkomentar dengan kalimat yang mengandung intoleransi seperti rasisme, fasisme, pelecehan seksual, atau chauvinisme. Ada berbagai macam sikap yang perlu kita terapkan dalam budaya berdigital. Yang pertama adalah berpikir kritis dan mengenali informasi hoax. Itu bisa kita lakukan dengan mengecek apakah kontennya mengandung unsur kebenaran objektif sesuai fakta, apakah konten tersebut dibutuhkan, ada kebermanfaat untuk orang lain atau tidak, dan sumbernya apakah kredibel atau tidak. Yang kedua adalah tidak mudah melakukan unfollow, unfriend, atau block. Ini untuk menghindari echo chamber dan filter bubble. Sikap ini termasuk dalam melatih kematangan dalam bermedia. Kematangan ini dilatih dengan tidak mudah untuk memutuskan pertemanan dan percakapan di media sosial. Yang ketiga adalah gotong royong mengkampanyekan literasi budaya digital. Artinya, warga digital yang memiliki nilai-nilai keindonesiaan harus selalu memiliki langkah inisiatif untuk ikut berperan aktif dan partisipatif dengan aktivitas digital yang bermanfaat. Kesediaan dalam berkolaborasi dengan beragam warna dalam tanda kutip ini bisa mewujudkan tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Dan pada akhirnya, mari kita menjadi netizen yang berbudaya adiluhung. Bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.